Shalom, selamat pagi jemaat terkasih. Senang bisa bertemu kembali dalam Rema pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini saudara-saudariku? Saya percaya bahwa kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, sebelum merenungkan firman Tuhan, marilah kita tenangkan hati kita. Marilah kita tundukkan kepala bersatu dalam doa. Oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan, kami ada sampai pada pagi hari ini. Terima kasih nafas kehidupan yang Kau beri. Tiada henti-hentinya kami bersyukur kepada-Mu. Pagi hari ini kami rindu diberkati melalui firman-Mu yang akan menjadi rema dan kekuatan buat hidup kami. Berkatilah kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini firman Tuhan yang akan memberkati kita semua tertulis di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai ayat 7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara-saudariku, tema renungan pada pagi hari ini yaitu sikap hati dalam memberi. Memberi dan diberi adalah dua hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita memberi, sebagai manusia pastinya kita berharap suatu waktu kita juga akan diberi oleh orang yang kita bantu atau orang yang kita berikan tersebut. Lalu bagaimana ketika kita sudah sering memberi kepada seseorang, tetapi di saat kita yang membutuhkan, justru dia tidak mau membantu kita? Padahal kita tahu bahwa dia mampu membantu kita saat itu. Sebagai manusia, pasti ada rasa sakit hati, kecewa, marah dengan orang tersebut. Karena selama ini kita sudah membantu dia, tetapi di saat kita yang membutuhkan bantuannya, justru dia tidak mau memberikan bantuan apa-apa. Saudaraku, pada pagi hari ini, ada hal yang perlu kita pelajari, adalah pelajaran penting dari firman Tuhan ini yang kita bisa jadikan pegangan dalam hal memberi. Ayat renungan kita pada pagi hari ini diawali dengan kata camkanlah ini, yang artinya ingat-ingatlah atau berpeganglah kepada hal ini. Hal yang disampaikan berikutnya harus menjadi sebuah prinsip dan sikap hati kita dalam memberi, supaya kita tidak pernah kecewa dengan apa yang sudah kita berikan kepada orang lain. Ada beberapa sikap yang harus kita miliki adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal memberi, jangan kita pelit dalam menabur. Dalam hal ini tentu saja berbicara tentang menabur kebaikan kepada orang lain. Taburlah kebaikan sebanyak mungkin, karena hasil tuaian yang akan kita terima ditentukan oleh benih yang kita tabur. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Artinya, semakin pelit kita dalam menabur benih kebaikan, akan semakin kecil juga yang kita dapatkan. Tetapi semakin banyak kita menabur benih-benih kebaikan, maka akan semakin banyak juga berkat yang akan kita terima. Sikap hati yang kedua dalam memberi yaitu memberi dengan kerelaan hati. Sikap yang harus kita miliki dalam hal memberi adalah rela.
Artinya ketika kita sudah memberi apapun kepada orang lain, jangan lagi kita ungkit-ungkit terus pemberian kita itu. Apalagi kalau kita gunakan itu sebagai alat untuk kita menghina orang lain. Misalnya, kita pernah membantu seseorang mungkin di masa lalu. Suatu waktu orang itu berhasil dan sukses. Lalu mulailah kita berkata, kalau bukan saya dulu yang bantu dia itu, dia tidak mungkin akan berhasil seperti sekarang. Bahkan hal itu kita bangga-banggakan terus. Kita ceritakan kepada anak sampai ke cucunya, kalau bukan saya dulu yang membantu kakekmu itu, tidak mungkin kalian berhasil sampai sekarang. Saudara-saudariku, kita harus belajar hari ini untuk memiliki hati yang rela ketika kita sudah memberi apapun kepada siapapun, supaya suatu waktu ketika pemberian kita itu tidak terbalaskan, kita tidak akan pernah kecewa kepada orang itu. Jika orang itu mungkin suatu waktu tidak tahu berterima kasih atas apa yang kita berikan, atau dia sudah melupakan kebaikan kita, pemberian kita di masa-masa yang lalu, kita tidak pernah kecewa. Karena apa? Karena kita sudah memberikan dengan kerelaan hati, dengan rasa yang rela. Yang ketiga, sikap hati dalam memberi, yaitu memberi dengan sukacita, bukan dengan sedih hati, apalagi karena terpaksa. Suatu hari waktu saya masih kecil, mama saya baru pulang dari pasar. Dia belikan saya roti kesukaan yang paling saya suka. Karena roti itu kesukaan saya, pengen saya habiskan itu sendiri. Tidak lama kemudian, saudara-saudara, ada seorang saudara sepupu datang ke rumah. Mama saya suruh saya untuk berbagi roti itu. Awalnya saya tidak mau berbagi, karena mama saya suruh terus-menerus untuk berbagi. Akhirnya dengan berat hati saya berikan juga kepada saudara sepupu saya itu. Tetapi dengan keterpaksaan, bahkan itu sambil menangis saya memberinya. Pernahkah kita memberi karena terpaksa? Pernahkah saudara memberi karena disuruh oleh orang lain? Ataukah kita pernah memberi tapi dengan hati yang sedih? Berat sekali rasanya untuk memberi. Pagi hari ini saudara-saudariku, marilah kita belajar memberi dengan sukacita dan tanpa berat hati. Yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa kita harus memiliki sikap demikian dalam hal memberi? Pada pagi hari ini, firman Tuhan memberikan jawaban kepada kita, kenapa kita harus memiliki sikap hati. Yang pertama tadi, jangan pernah pelit dalam menabur. Yang kedua, memberi dengan kerelaan hati. Yang ketiga, memberi dengan sukacita, bukan dengan sedih hati, apalagi terpaksa. Jawabannya adalah yang pertama, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah sangat mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yang kedua, kita mendapat balasan bukan dari orang yang kita berikan itu, melainkan dari sumbernya, yaitu Sang Pemberi berkat itu. Maka jangan pernah kecewa kalau kebaikanmu tidak dibalas dengan kebaikan oleh orang yang sama, karena yang membalasnya adalah Tuhan, dan Ia bisa memakai orang lain sebagai sarananya untuk menyalurkan berkat itu kepada saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, karena Allah mampu mencukupkan. Bahkan Ia berkata dalam firman-Nya di ayat selanjutnya, bahkan berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Orang yang suka memberi, saudara-saudariku, tidak akan pernah jatuh miskin, karena ia tetap dalam pemeliharaan Tuhan, tetap diberkati oleh Tuhan. Yang keempat, mengapa kita harus memiliki sikap hati demikian? Yang keempat adalah benih yang kita tabur itu dari Tuhan.
dan itu miliknya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, benih-benih kebaikan yang kita taburkan kepada orang lain, sesungguhnya itu juga berasal daripada Tuhan. Berkat yang ada kepada kita saat ini berasal daripada Tuhan, maka itu juga kita harus bisa menjadi berkat kepada orang lain. Bukan karena kita berharap orang itu akan membalas kepada kita seperti apa yang kita berikan. Bahkan ada orang yang berharap ia akan membalas lebih besar dari apa yang kita berikan. Bukan, tapi karena kita sudah diberkati oleh Tuhan, karena kita sudah memiliki berkat daripada Tuhan, maka kita harus memberi dan menjadi berkat kepada orang lain. Sebagai kesimpulannya untuk kita semua, taburlah kebaikan sebanyak mungkin dengan sukacita. Yakinlah kita akan menuai berkat dari Tuhan yang mampu memberikan kecukupan bahkan berkelebihan kepada kita dalam segala hal. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur firman-Mu terus mengingatkan kami dalam hal kami memberi. Biarlah sikap hati yang telah kami pelajari dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, bahwa kami menabur terus kebaikan dengan hati yang rela, dengan hati yang ikhlas, dengan penuh sukacita, tidak dengan bersedih, apalagi dengan keterpaksaan. Bapa yang baik, kami percaya bahwa berkat-Mu akan terus mengalir dalam kehidupan kami. Engkau adalah sumber berkat itu. Dan kiranya Tuhan memberkati pekerjaan kami sepanjang hari ini. Kami sungguh serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.